Serahkan rumahmu sekarang. Mertuaku melempar kunci dengan angkuh, mengira ia menang. Demi melunasi hutang judinya, kulepas satu-satunya warisan nenek. Namun, saat transaksi selesai, pembeli misterius itu justru mengabaikan mertuaku, berjalan lurus ke arahku, lalu tiba-tiba berlutut dan menangis di kakiku. Nyonya besar, akhirnya kami menemukan Anda. Seketika, wajah sombong mertuaku berubah pucat pasi saat mengetahui siapa aku sebenarnya. Dan, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara pecahan piring yang dibanting ke lantai mengejutkan Melati. Jantungnya berdegup kencang. Ia baru saja pulang dari pasar, menenteng kantong belanjaan berisi sayur asem kesukaan suaminya, Gilang. Namun, suasana di dalam rumah peninggalan neneknya itu terasa panas dan mencekam. Di ruang tengah, Melati melihat pemandangan yang membuat darahnya berdesir. Bu Yulia, ibu mertuanya, sedang duduk di sofa kulit tua sambil menangis histeris. Rambutnya yang biasanya disasak rapi kini acak-acakan. Di sampingnya, Sari, adik ipar Melati, berdiri dengan wajah pucat sambil memegangi selembar kertas kusut. Gilang, suaminya, duduk di lantai dengan kepala tertunduk, meremas rambutnya sendiri seolah sedang frustrasi berat. "Ibu, ada apa ini?" tanya Melati pelan. Ia meletakkan belanjaan di meja makan dan mendekat dengan hati-hati. Bu Yulia mendongak. Matanya merah dan bengkak, tapi tatapannya tajam menusuk ke arah Melati. Bukannya menjawab, wanita parubaya itu malah melempar bantal sofa ke arah Melati. "Puas kamu? Puas melihat kami hancur?" teriak Bu Yulia. Melati bingung setengah mati. "Maksud ibu apa?" "Melati baru pulang, Melati nggak tahu apa-apa." Sari mendengus kasar, lalu melempar kertas yang dipegangnya ke hadapan Melati. Kertas itu melayang dan jatuh tepat di kaki Melati. "Baca tuh. Ibu kena tipu. Investasi bodong yang ibu ikutin itu ternyata penipuan, dan parahnya lagi, ibu pakai uang panas." Melati memungut kertas itu dengan tangan gemetar. Itu adalah surat somasi. Di sana tertulis angka yang membuat mata Melati terbelalak ngeri. 5 miliar rupiah. Dan di bawahnya, ada logo sebuah koperasi simpan pinjam ilegal, rentenir kelas kakap yang terkenal kejam. 5 miliar? Suara Melati tercekat. "Ibu? Ibu meminjam uang sebanyak ini untuk apa?" "Diam kamu," bentak Bu Yulia. "Jangan ceramahi saya. Saya niatnya mau melipat gandakan uang biar kita bisa pindah dari rumah butut ini. Saya mau belikan Gilang mobil baru, biar dia nggak malu sama teman-teman kantornya. Tapi orang itu kabur, bandar saham itu kabur membawa semua uang ibu." Gilang akhirnya bersuara, suaranya parau. "Mereka mengancam akan menghabisi kita, Mel. Tadi pagi, ada orang berbadan besar datang. Mereka bilang kalau dalam minggu ini tidak ada pembayaran minimal separuhnya, mereka akan membuat ibu cacat." Melati menutup mulutnya, menahan ngeri. Ia tahu betapa kejamnya dunia pinjaman ilegal. Tapi, jumlah 5 miliar itu di luar nalar. Gaji Gilang sebagai staf administrasi biasa tidak akan cukup membayarnya seumur hidup. Apalagi Melati yang hanya seorang ibu rumah tangga yang sesekali menerima pesanan catering kecil-kecilan. "Terus kita harus lapor polisi, Mas," kata Melati, mencoba berpikir logis. "Nggak bisa," potong Sari cepat. "Kalau lapor polisi, mereka punya bukti ibu tanda tangan di atas materai. Dan mereka punya jaringan preman. Sebelum polisi bertindak, kita semua udah jadi mayat di selokan." Bu Yulia kembali menangis. Kali ini lebih keras, seperti anak kecil yang merajuk minta mainan. "Gilang, tolong ibu, Lang. Kamu anak laki-laki satu-satunya. Kamu harus selamatkan ibu. Ibu nggak mau mati konyol, Lang. Ibu takut." Gilang bangkit, lalu memeluk ibunya erat. Pemandangan itu sebenarnya mengharukan, jika saja Melati tidak melihat kilatan aneh di mata Sari yang sedang menatap sekeliling ruangan rumah tua itu. Tatapan menilai. Tatapan serakah. "Tenang, Bu. Gilang pasti cari jalan keluar," bisik Gilang menenangkan ibunya, namun matanya melirik ke arah Melati. Lirikan yang penuh arti, dan seketika membuat perasaan Melati tidak enak.
Tapi duit dari mana, Mas? Tanya Sari dengan nada memprovokasi. Aset kita cuma baju sama motor butut Mas Gilang. Kecuali. Sari menggantung kalimatnya, telunjuknya mengetuk-ngetuk meja kayu jati kuno warisan nenek Melati. Kecuali kita jual sesuatu yang harganya selangit. Melati mundur selangkah. Ia paham arah pembicaraan ini. Malam itu, makan malam terasa seperti upacara pemakaman. Tidak ada denting sendok yang riuh, hanya suara kunyahan yang dipaksakan. Melati bahkan tidak berselera menyentuh nasinya. Ia merasa seperti domba yang sedang dikepung oleh 3 serigala lapar. Setelah makan, Bu Yulia tidak beranjak ke kamarnya. Ia duduk tegak di ujung meja makan, seolah memimpin rapat direksi. Melati, panggil Bu Yulia. Suaranya sudah tidak histeris lagi, tapi dingin dan menuntut. Iya, Bu. Kamu dengar sendiri masalah kita tadi pagi. Nyawa ibu di ujung tanduk. Nyawa suamimu, dan Sari juga. Bu Yulia memulai, matanya menatap tajam. Kami sudah berdiskusi saat kamu di dapur tadi. Hanya ada satu solusi. Jantung Melati berdegup kencang. Solusi apa, Bu? Rumah ini, kata Bu Yulia lugas. Kita harus jual rumah ini. Lokasinya strategis, tanahnya luas. Kalau dijual cepat, harganya bisa menutup hutang ibu dan sisanya masih bisa buat kita beli rumah kecil di pinggiran. Darah Melati mendidih. Tidak bisa, Bu, tolaknya spontan. Suaranya sedikit meninggi, membuat Gilang tersentak. Ini rumah peninggalan nenek. Ini satu-satunya warisan yang Melati punya. Nenek berpesan supaya rumah ini dijaga, jangan sampai pindah tangan. Heh, nenek kamu udah mati. Sambar Sari ketus. Orang mati nggak butuh rumah. Yang butuh itu orang hidup. Lo tega lihat ibu mati dibacok preman cuma demi mempertahankan bangunan tua yang banyak rayapnya ini. Sari, jaga bicaramu. Melati tersinggung. Rumah ini memang tua, bergaya kolonial Belanda dengan jendela-jendela tinggi, tapi sangat rawat. Ini adalah tempat Melati tumbuh besar, tempat ia merasa aman. Gilang memegang tangan Melati. Tangannya dingin. Mel, dengerin dulu. Enggak, Mas. Melati menepis tangan suaminya. Ia berdiri, matanya berkaca-kaca. Kalian tinggal di sini gratis. Aku nggak pernah minta uang sewa sepeser pun sejak kita menikah dan kalian pindah ke sini karena kontrakan kalian habis. Aku masak, aku nyuci, aku urus semuanya. Sekarang, karena kesalahan ibu yang main judi saham, kalian mau ambil rumahku juga. Bu Yulia menggebrak meja. Brak! Dasar menantu tidak tahu diuntung. Teriak Bu Yulia, wajahnya memerah padam. Kamu pikir kamu siapa? Kamu itu yatim piatu yang tidak jelas asal-usulnya. Kalau bukan karena Gilang mau memungut kamu jadi istri, kamu mungkin sudah jadi gelandangan. Seharusnya kamu berbakti. Harta istri itu harta suami, dan harta suami itu milik ibunya. Logika yang diputar-balikan itu membuat Melati pusing. Itu salah, Bu. Rumah ini atas nama saya. Sertifikatnya nama saya. Hak milik saya sebelum menikah. Oh, jadi kamu hitung-hitungan? Gilang tiba-tiba bersuara, nadanya kecewa. Ia menatap Melati seolah Melati adalah penjahatnya. Aku kerja banting tulang buat nafkahin kamu, Mel. Sekarang saat ibuku butuh pertolongan nyawa, kamu malah bahas sertifikat? Di mana hati nuranimu? Mas, ini bukan soal hitung-hitungan. Ini soal amanah nenek. Melati mencoba membela diri, air matanya mulai menetes. Lagian, hutang 5 miliar itu bukan untuk makan kita, tapi karena ibu serakah. Pla. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Melati. Bukan dari Bu Yulia, bukan dari Sari, tapi dari Gilang. Melati mematung. Pipinya terasa panas, tapi hatinya jauh lebih perih. Selama 3 tahun menikah, ini pertama kalinya Gilang main tangan. Gilang menatap tangannya sendiri dengan gemetar, lalu menatap Melati. Jangan pernah hina ibuku. Dia terjebak, Mel. Dia korban penipuan. Kamu sebagai menantu harusnya mendukung, bukan malah memojokkan. Sari tersenyum sinis di sudut bibirnya, menikmati drama itu. Udahlah, Mas.
Istrimu ini emang egois. Dia lebih sayang sama tembok bisu daripada sama nyawa mertuanya. Melati berlari masuk ke kamar, mengunci pintu, dan menangis sejadi-jadinya di bawah selimut. Ia merasa sendirian. Benar-benar sendirian di dunia ini. 2 hari berlalu dalam perang dingin. Melati mogok bicara. Ia tetap memasak dan membersihkan rumah, tapi ia menganggap ketiga orang lainnya tidak ada. Namun, Gilang mulai mengubah taktiknya. Ia tidak lagi kasar. Ia menjadi sangat lembut, terlalu lembut, yang justru membuat Melati semakin tersiksa. Malam itu, saat Melati sedang menyisir rambut di depan cermin kuno, Gilang masuk ke kamar membawa segelas teh hangat. Ia meletakkannya di meja rias, lalu berlutut di samping kursi Melati. "Sayang." Suara Gilang terdengar begitu rapuh. Melati diam, tidak menoleh. "Maafin aku soal tamparan kemarin." Gilang meraih tangan Melati, menciumnya berkali-kali. "Aku hilaf. Aku stres banget. Mel, di kantor aku nggak bisa kerja, kepikiran ibu. Tiap ada telepon bunyi, aku gemetar, takut itu kabar kalau ibu diculik." Melati menarik napas panjang, menatap suaminya lewat pantulan cermin. Wajah Gilang memang terlihat kusam dan kurang tidur. Rasa iba mulai merayap di hati Melati. Bagaimanapun, ia sangat mencintai laki-laki ini. "Mas, aku maafin," kata Melati pelan. "Tapi tolong, jangan paksa aku jual rumah ini. Kita cari cara lain. Kita bisa jual motor, perhiasan aku, atau pinjam ke bank resmi dengan jaminan SK kerjamu." Gilang menggeleng lemah. "Udah aku coba hitung, Mel. Nggak cukup. Limit pinjaman bank cuma ratusan juta. Hutang ibu 5 miliar. Bunganya jalan terus setiap hari." Gilang membenamkan wajahnya di pangkuan Melati, mulai terisak. "Aku anak durhaka, Mel. Ayah udah meninggal, titip ibu ke aku. Kalau ibu sampai kenapa-napa, aku nggak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Aku mungkin akan gila." Ia mendongak, matanya basah. "Mel, aku mohon. Anggaplah ini pinjaman. Kita jual rumah ini, kita bayar hutang ibu. Sisanya kita buat modal usaha. Nanti kalau aku sukses, aku janji demi Allah, aku janji akan beli lagi rumah ini atau rumah yang lebih bagus buat kamu. Aku janji, Mel." Kata-kata manis itu mengalir seperti racun yang memabukkan. Manipulasi itu begitu halus. Gilang memposisikan dirinya sebagai korban, dan Melati sebagai satu-satunya pahlawan yang bisa menyelamatkan segalanya. Atau jika Melati menolak, Melati adalah algojo yang membunuh mereka. "Tapi Mas, aku nggak punya siapa-siapa lagi selain kalian. Kalau rumah ini hilang, memori tentang nenek juga hilang," isak Melati. Justru itu, Gilang berdiri, memeluk kepala Melati ke dadanya. "Karena kamu nggak punya siapa-siapa, kamu punya aku. Punya ibu, punya Sari. Kita ini keluargamu sekarang. Benda mati bisa dicari lagi, tapi keluarga, kalau hilang gak akan kembali. Apa kamu mau kehilangan suami karena suamimu mati dibunuh preman?" Pertanyaan itu menohok ulu hati Melati. Ketakutan akan kehilangan Gilang, satu-satunya orang yang ia miliki setelah neneknya wafat, mulai mengalahkan logika sehatnya. Aku butuh waktu," bisik Melati ragu. "Jangan lama-lama, sayang," bisik Gilang di telinganya, suaranya mendesak namun lembut. "Waktu kita nggak banyak. Besok orang itu datang lagi." Keesokan harinya, Gilang pergi bekerja dan Sari pergi entah kemana, meninggalkan Melati berdua dengan Bu Yulia di rumah. Suasana canggung sangat terasa. Bu Yulia tidak membentak, tapi ia mendiamkan Melati, seolah Melati adalah hantu. Pukul 10 pagi, ketenangan rumah itu pecah. Prang! Sebuah batu besar melayang menembus kaca jendela ruang tamu, mendarat di lantai marmer dengan suara memekakan telinga. Pecahan kaca berserakan di mana-mana. Melati menjerit, berlari dari dapur. Ia melihat Bu Yulia sudah tiarap di lantai sambil menjerit-jerit histeris. "Mereka datang! Mereka datang!" teriak Bu Yulia sambil menutupi kepalanya. Dari luar pagar, terdengar suara motor digeber kencang dan teriakan kasar laki-laki. "Keluar lu! Bayar hutang atau gue bakar rumah ini." Melati mengintip dari balik gorden dengan gemetar. Ada 2 orang pria bertubuh kekar dengan jaket kulit hitam,
memukul-mukul pagar besi dengan tongkat bisbol. Wajah mereka tertutup helm full face, tapi aura kekerasannya sangat nyata. "Buka pintunya, nenek tua. Kami tahu lo di dalam," teriak salah satu preman itu sambil melempar kantong plastik berisi cat merah. Splat! Dinding depan rumah yang putih bersih kini ternoda cairan merah yang menyerupai darah. Melati gemetar hebat. Ia segera mengunci semua pintu dan jendela, lalu berlari menghampiri Bu Yulia yang menggigil di bawah meja. "Melati, tolong ibu." Rintih Bu Yulia, wajahnya pucat pasi, air mata dan ingus bercampur jadi satu. "Mereka bawa bensin, mereka mau bakar kita hidup-hidup. Kita telepon polisi, Bu." Melati meraih ponselnya. "Jangan." Bu Yulia menyambar tangan Melati dengan kekuatan yang mengejutkan. "Kalau ada sirine polisi, mereka bakal nekat lempar bom molotov. Kamu mau kita hangus." Teror itu berlangsung selama 15 menit, tapi rasanya seperti 15 tahun bagi Melati. Suara gedoran, teriakan ancaman pemerkosaan dan pembunuhan, serta bunyi benda-benda yang dilempar ke halaman membuat mental Melati runtuh. Setelah suara motor menjauh, hening yang mencekam menyelimuti rumah. Bu Yulia merangkak keluar dari bawah meja, lalu mencengkeram bahu Melati. Kuku-kukunya menancap sakit. "Lihat," desis Bu Yulia tepat di muka Melati. "Lihat akibat keegoisanmu. Hari ini cuma kaca dan cat. Besok mungkin kepala Gilang yang dilempar ke ruang tamu ini. Kamu mau nunggu sampai ada mayat dulu baru kamu mau tanda tangan?" Melati menangis, tubuhnya merosot ke lantai di antara pecahan kaca. Rasa takut itu begitu nyata. Ia tidak bisa membayangkan jika Gilang benar-benar disakiti. Ia tidak tahu bahwa di balik masker helm itu, preman-preman tersebut hanyalah kenalan sari dari pasar gelap yang dibayar Bu Yulia dengan sisa uang tabungan terakhirnya untuk membuat sandiwara ini. "Cukup, Bu. Cukup," isak Melati. Pertahanannya hancur lebur. "Apa yang cukup?" bentak Bu Yulia. Aku akan jual rumah ini. Asal mereka nggak ganggu kita lagi. Asal Mas Gilang selamat." Bu Yulia menyembunyikan senyum liciknya dengan memeluk Melati, pura-pura menangis haru. "Alhamdulillah. Kamu menyelamatkan nyawa kami, Nak. Kamu penyelamat keluarga ini." Di balik punggung Melati, mata Bu Yulia berkilat penuh kemenangan. Rencananya berhasil. 2 hari setelah insiden teror itu, proses penjualan rumah dilakukan dengan kecepatan yang tidak wajar. Bu Yulia mengaku sudah memiliki kenalan agen properti yang bisa mengurus semuanya dengan kilat. Bahkan calon pembelinya sudah ada, sebuah perwakilan dari firma hukum besar yang mencari aset tanah di daerah itu. Pagi itu, di ruang tamu yang jendelanya masih ditutupi kardus karena kacanya belum diganti, seorang notaris dan perwakilan pembeli datang. Mereka membawa tumpukan berkas. Gilang duduk di samping Melati, merangkul bahu istrinya erat-erat. "Kamu kuat, ya? Ini demi kita," bisiknya. Melati menatap sertifikat rumah berwarna hijau itu di atas meja. Sertifikat yang selama ini disimpan rapi di lemari besi mendiang neneknya. Di sana tertulis nama, Melati Wijaya. Nama belakang yang diberikan neneknya, yang katanya nama keluarga ayah kandungnya yang sudah meninggal. "Silakan, Bu Melati. Tanda tangan di sebelah sini," kata notaris itu, menyodorkan pena emas yang berkilau. Tangan Melati gemetar hebat saat memegang pena. Matanya buram oleh air mata. Setiap goresan tinta terasa seperti menyayat hatinya sendiri. Ia merasa sedang mengkhianati neneknya. Ia merasa sedang menjual kenangannya. "Ayo, Mel. Jangan ragu," desak Sari yang berdiri di belakang kursi, tidak sabaran. Keburu pembelinya berubah pikiran. Bu Yulia menatap Melati dengan intens, seolah mengirimkan sinyal ancaman secara telepati, tanda tangan atau kita mati. Dengan napas tertahan, Melati menorehkan tanda tangannya. Sret, sret. Selesai. Hak milik rumah itu resmi berpindah. "Terima kasih, Bu Melati," kata perwakilan pembeli itu, seorang pria muda yang rapi namun minim ekspresi. "Dana akan kami transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Ibu Yulia, sesuai kesepakatan kuasa jual." Melati tersentak. "Tunggu, ke rekening Ibu?" Bu Yulia langsung menyela dengan suara lantang dan tawa yang dibuat-buat. "Iya dong, Nak.
Kan untuk bayar hutang ibu langsung ke orangnya. Nanti sisanya baru ibu transfer ke kamu dan Gilang. Biar praktis, nggak bolak-balik transfer bank. Melati ingin protes. Itu uang hasil penjualan asetnya, seharusnya masuk rekeningnya dulu. Tapi melihat wajah Gilang yang tampak lega dan berseri-seri, serta mengingat teror preman kemarin, Melati menelan kembali protesnya. Ia terlalu lelah untuk bertengkar. Yang penting masalah ini selesai. Baiklah, bisik Melati lemah. Saat notaris dan pembeli keluar dari rumah, Bu Yulia langsung bersorak kegirangan. Ia memeluk Sari dan melompat-lompat kecil. Kita kaya. Kita selamat, seru Sari. Gilang memeluk Melati, makasih ya, sayang. Kamu hebat. Namun, saat Melati melihat ke arah Bu Yulia, ia tidak melihat rasa terima kasih di sana. Ia melihat seringai kepuasan dari seseorang yang baru saja memenangkan lotre. Bu Yulia menatap sekeliling rumah itu dengan tatapan meremehkan. Akhirnya, gumam Bu Yulia pelan, namun cukup keras untuk didengar Melati. Akhirnya kita bisa keluar dari gubuk tua ini, dan hidup seperti manusia berkelas. Hati Melati mencelos. Gubuk tua? Rumah yang baru saja menyelamatkan nyawa ibunya itu disebut gubuk tua? Saat itu Melati sadar, ia telah melakukan kesalahan besar. Ia telah memberikan segalanya kepada orang-orang yang tidak pernah menghargainya. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Sertifikat sudah berpindah tangan, dan mimpi buruk yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Seminggu telah berlalu sejak penandatanganan akta jual beli itu. Uang muka sebesar 50% dari total penjualan rumah, angka yang fantastis karena lokasi rumah itu berada di kawasan elit lama, sudah masuk ke rekening Bu Yulia. Sejak notifikasi SMS banking berbunyi di ponsel ibu mertuanya, atmosfer di rumah itu berubah 180 derajat. Bukan menjadi lebih hangat karena masalah selesai, melainkan menjadi dingin dan asing bagi Melati. Sore itu, Melati sedang mengepel lantai ruang tamu. Punggungnya pegal, tapi ia memaksakan diri menyelesaikan pekerjaannya. Tiba-tiba, pintu depan terbuka lebar. Bu Yulia dan Sari masuk dengan langkah ringan, diiringi gelak tawa yang membahana. Tangan mereka penuh dengan kantong belanjaan bermerek. Aroma parfum mahal langsung menyeruak, mengalahkan bau cairan pembersih lantai yang dipakai Melati. Aduh, hati-hati dong, Bu. Lantainya licin. Seru Sari sambil melompati area yang basah dengan sepatu hak tinggi barunya. Ia tidak menatap Melati, seolah kakak iparnya itu hanyalah gundukan debu yang mengganggu. Melati menegakkan tubuh, menyeka keringat di dahinya. Matanya tertuju pada kantong-kantong belanjaan itu. Logo butik ternama tercetak jelas di sana. Ibu, Sir, kalian belanja? Tanya Melati pelan. Bu Yulia berhenti sejenak, menatap Melati dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa jijik dan kemenangan. Ia mengibaskan rambutnya yang baru saja di-blow di salon mahal. Iya. Kenapa? Masalah buat kamu? Bukan begitu, Bu. Melati mencoba bersabar. Katanya uang itu untuk bayar hutang rentenir. Kok malah dipakai belanja barang mewah? Bukannya kita harus hemat? Sisa uangnya kan janji Mas Gilang mau dipakai buat modal usaha dan beli rumah kecil pengganti. Sari mendengus kasar, melempar tas belanjaannya ke sofa. Melati. Lo itu nggak usah ngatur-ngatur deh. Ini uang ibu. Kompensasi stres. Lo nggak tahu gimana stresnya ibu diteror preman kemarin? Wajar dong kalau ibu self-reward. Tapi itu uang hasil jual rumah warisan nenekku. Sar, suara Melati bergetar. Itu bukan uang kaget. Sudah, potong Bu Yulia tajam. Ia berjalan mendekati Melati, jari telunjuknya yang kini dihiasi cincin emas baru menunjuk ke wajah menantunya. Dengar ya, Melati. Rumah itu sudah dijual. Uangnya masuk rekening saya karena saya kepala keluarga di sini sejak bapaknya Gilang meninggal. Hutang rentenir itu urusan saya yang atur cara bayarnya. Kamu nggak usah ikut campur urusan dapur keuangan saya. Tugas kamu cuma satu, bereskan barang-barang rongsokan kamu itu sebelum kita pindah. Hati Melati mencelos. Barang rongsokan? Itu barang-barang kenangan nenek, Bu. Bagi saya itu sampah, bentak Bu Yulia. Di apartemen baru nanti, saya nggak mau ada lemari butut atau kursi reot itu. Bikin sempit dan ngerusak pemandangan.
Saat itu, Gilang pulang kerja. Melati menatap suaminya dengan penuh harap, berharap Gilang akan membela. Namun, Gilang yang melihat tumpukan belanjaan di sofa justru matanya berbinar. "Wah, ibu beli apa aja?" tanya Gilang antusias, mengabaikan Melati yang berdiri mematung dengan kain pel di tangan. "Ini, Lang. Ibu belikan kamu jam tangan baru. Yang lama kan udah kucel, malu sama temen kantor," kata Bu Yulia sambil mengeluarkan kotak jam tangan mewah. "Sari juga beli tas baru." "Mas," panggil Melati lirih. Gilang menoleh, wajahnya sedikit kaku saat melihat istrinya. "Kenapa, Mel? Kamu janji sisa uangnya buat kita. Buat masa depan kita. Kenapa malah dihambur-hamburkan?" Gilang menghela napas panjang, seolah menghadapi anak kecil yang rewel. Ia memakai jam tangan barunya, mengagumi kilauannya di pergelangan tangan, lalu menatap Melati. "Mel, kamu jangan kaku banget lah. Ibu sama Sari kan butuh hiburan. Lagian, uangnya masih banyak kok. Tenang aja. Kamu tuh harusnya bersyukur hutang ibu udah aman, kita nggak dikejar preman lagi." "Bersyukur?" Melati tertawa getir. Air matanya mulai menggenang. "Aku kehilangan rumah nenekku, Mas. Dan kalian pesta pora di atas kesedihanku. Jangan dramatis deh." Gilang meninggikan suaranya, nada bentakan yang mulai sering terdengar akhir-akhir ini. "Nanti juga aku ganti. Udah sana, bikinin kopi. Aku capek kerja seharian." Melati mundur selangkah. Ia melihat 3 orang di hadapannya itu bukan lagi keluarganya. Mereka seperti orang asing yang sedang merayakan kemenangan di atas bangkai hidupnya. Dengan hati hancur, Melati berbalik ke dapur. Bukan untuk membuat kopi, tapi untuk menyembunyikan tangisnya yang pecah tanpa suara. 3 hari sebelum jadwal pengosongan rumah, 2 orang pria datang berkunjung. Mereka memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari pihak pembeli, sebuah firma hukum yang mewakili klien anonim. Penampilan mereka sangat kontras dengan suasana rumah yang mulai berantakan karena proses packing. Mereka mengenakan setelan jas hitam yang sangat rapi, sepatu mengkilap, dan membawa tas kerja kulit berkualitas tinggi. Bu Yulia menyambut mereka dengan gaya yang dibuat-buat, berusaha terlihat seperti sosialita. Ia duduk di kursi utama dengan dagu terangkat, sementara Sari sibuk memainkan ponselnya dengan gaya acuh tak acuh. "Silakan duduk, Pak," kata Bu Yulia dengan nada sok akrab. "Maaf ya agak berantakan, maklum mau pindahan ke apartemen mewah." Salah satu pria itu, yang memperkenalkan diri sebagai Pak Ardi, hanya tersenyum tipis. Sangat sopan, namun matanya memancarkan ketegasan. "Tidak apa-apa, Bu Yulia. Kami hanya ingin melakukan inspeksi terakhir sebelum serah terima kunci lusa. Klien kami ingin memastikan kondisi struktur bangunan utama tidak ada yang berubah." "Oh, aman. Paling cuma barang-barang rongsokan ini yang kami buang." Bu Yulia menendang kaki meja antik di depannya. "Rumah ini sebenarnya sudah tua banget. Klien Bapak pasti harus renovasi total. Tapi ya, tanahnya kan luas." Pak Ardi tidak menanggapi komentar itu. Matanya justru menyapu sekeliling ruangan dengan tatapan hormat, seolah sedang berada di dalam museum, bukan rumah tua. Tatapannya terhenti saat melihat Melati yang sedang mengangkat kardus berat berisi buku-buku tua dari kamar belakang. Melati tampak lusuh, mengenakan kaos oblong kedodoran dan celana training. Wajahnya kusam tanpa riasan, rambutnya diikat asal. Ia berusaha menggeser kardus itu sendirian. Gilang ada di teras, merokok santai, tidak membantu sama sekali. Pak Ardi segera berdiri, langkahnya cepat menghampiri Melati. "Maaf, Ibu. Biar saya bantu," katanya dengan nada yang sangat hormat, berbeda sekali dengan nada datarnya kepada Bu Yulia tadi. Melati terkejut. Tidak usah, Pak. Saya bisa sendiri. Baju Bapak nanti kotor." "Tidak apa-apa, Bu. Ini berat sekali." Pak Ardi dengan sigap mengangkat kardus itu seolah isinya kapas. "Mau ditaruh di mana?" Di pojok sana saja, Pak. Itu barang yang mau saya bawa," jawab Melati gugup. Bu Yulia yang melihat pemandangan itu mendengus kesal. "Pak Ardi, ngapain sih bantuin dia? Dia itu memang biasa kerja kasar. Udah, biarin aja. Kita bicara soal pelunasan saja."
Kapan sisa 50%-nya cair? Pak Ardi meletakkan kardus itu dengan hati-hati, lalu berbalik menatap Bu Yulia. Wajahnya kembali datar dan dingin. Sisa pembayaran akan ditransfer penuh pada saat penandatanganan serah terima di kantor kami lusa, sesuai perjanjian. Syaratnya, rumah ini harus sudah kosong dari penghuni. Bagus, Bu Yulia tersenyum lebar. Kami sudah siap kok. Besok juga kami angkat kaki. Sebelum pamit, rekan Pak Ardi yang satu lagi, seorang pria yang lebih tua dan pendiam, menghampiri Melati yang sedang mengelap bingkai foto tua. Pria itu menatap foto di tangan Melati, foto Melati kecil bersama neneknya di depan rumah itu. Foto yang indah, gumam pria itu pelan. Melati menoleh, tersenyum sedih. Terima kasih, Pak. Ini kenangan terakhir saya. Barang yang berharga tidak akan pernah benar-benar hilang, Bu. Kadang dia hanya menunggu waktu untuk kembali, ujar pria itu misterius. Melati mengernyit, tidak mengerti maksudnya. Maksud Bapak? Pria itu hanya membungkuk sedikit. Sebuah gestur penghormatan yang tidak wajar diberikan kepada seorang wanita berpakaian lusuh di rumah yang akan disita. Sampai jumpa di kantor kami lusa, Bu. Setelah mobil mewah hitam itu pergi, Sari mencibir. Aneh banget tuh orang-orang. Sama Babu kok sopan banget. Kata, Babu, itu menusuk telinga Melati. Ia menatap Sari tajam. Aku bukan Babu, Sar. Aku kakak iparmu. Status doang kakak ipar. Kelakuan kayak pembantu, balas Sari enteng sambil berlalu ke kamarnya. Melati mengepalkan tangannya. Kesabarannya makin menipis. Firasatnya mengatakan ada sesuatu yang ganjil dengan pembeli rumah ini, tapi ia terlalu lelah untuk memikirkannya. Malam terakhir di rumah itu adalah malam yang paling menyiksa. Proses packing sudah hampir selesai. Ruang tengah dipenuhi tumpukan kardus. Namun, ada pemisahan yang jelas. Kardus-kardus milik Bu Yulia, Sari, dan Gilang dilabeli dengan rapi, kamar utama apartemen, kamar Sari, ruang kerja Gilang. Semuanya barang-barang bagus. Sementara barang-barang Melati, buku-buku, pakaian lama, dan beberapa perabot kecil peninggalan nenek, ditumpuk sembarangan di dekat pintu belakang, seolah siap dibuang ke tempat sampah. Saat makan malam, yang dibeli delivery dari restoran mahal, Gilang akhirnya membuka pembicaraan mengenai tempat tinggal baru mereka. Jadi, kita sudah sewa apartemen di Jakarta Selatan, Mel, kata Gilang sambil mengunyah steak. 3 kamar tidur, full furnished. Bagus banget, ada kolam renangnya. Melati sedikit lega mendengarnya. 3 kamar? Berarti 1 buat ibu, 1 buat Sari, 1 buat kita. Hening sejenak. Gilang berhenti mengunyah. Bu Yulia berdehem panjang, meminum jus jeruknya. Sari pura-pura sibuk dengan ponselnya. Begini Mel. Gilang meletakkan garpu, tidak berani menatap mata istrinya. Sebenarnya kamarnya itu 1 master bedroom buat ibu, 1 kamar tamu buat Sari, dan 1 lagi itu ruang kerja aku. Kamu tahu kan aku butuh konsentrasi kalau kerja di rumah. Melati meletakkan sendoknya. Perasaannya tidak enak. Terus, kita tidur di mana? Aku tidur di ruang kerja itu, ada sofa bednya, jawab Gilang cepat. Dan aku? Tanya Melati. Suaranya mulai meninggi. Bu Yulia menyela dengan nada santai yang menyakitkan. Ya kamu gabung sama Gilang lah kalau muat. Tapi sofa bednya kecil sih. Lagian, ada kamar di belakang dapur, bekas gudang tapi ada jendelanya kok. Bisa ditaruh kasur lipat. Daripada sempit-sempitan, mending kamu di situ sementara. Kan kamu juga sering masak, jadi dekat ke dapur. Darah Melati mendidih sampai ke ubun-ubun. Kamar pembantu? Ibu mau taruh aku di kamar pembantu? Jangan sebut kamar pembantu lah, kasar banget bahasanya. Sari menyahut. Itu servis area. Lagian apartemennya mahal, Mel. Servis areanya aja lebih bagus dari kamar mandi rumah ini. Melati menatap Gilang, menuntut pembelaan. Mas, kamu diam aja? Istrimu disuruh tidur di kamar pembantu sementara kalian tidur di kamar ber-AC? Gilang tampak serba salah, tapi sifat pengecutnya kembali muncul. Mel, ngertiin dong. Ini kan sementara. Nanti kalau modal usaha cair, kita cari rumah sendiri.
Lagian barang-barang kamu banyak banget, nggak muat kalau masuk kamar utama. Mending di belakang, jadi gudang sekalian. Air mata Melati tumpah. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Aku yang punya rumah ini, Mas. Aku yang tanda tangan jual rumah ini demi nyawa ibumu. Dan sekarang kalian perlakukan aku lebih rendah dari binatang. Jaga mulutmu, bentak Bu Yulia. Jangan mentang-mentang kamu pernah punya rumah ini, kamu bisa ngelunjak. Sekarang rumah ini sudah bukan punya kamu. Kamu itu numpang sama kami. Kalau nggak mau diatur, ya silakan cari tempat lain. Oke. Melati bangkit berdiri, kursi berdecit keras. Kalau gitu mana bagianku? Mana sisa uang penjualannya? Kasih ke aku sekarang, aku pergi dari sini. Wajah Bu Yulia memucat sekilas, tapi dengan cepat ia menutupinya dengan kemarahan. Berani kamu minta uang ke saya? Uang itu belum cair semua. Dan kamu masih punya hutang budi sama keluarga ini, karena Gilang sudah menikahi wanita yatim piatu kayak kamu. Gilang menarik tangan Melati kasar, memaksanya duduk kembali. Mel, jangan bikin malu. Tetangga bisa dengar. Udah, turutin aja apa kata ibu. Jangan egois. Malam itu, Melati tidak tidur di kamar. Ia tidur di lantai ruang tamu, di samping tumpukan kardus berisi barang-barang neneknya. Ia memeluk lutut, menatap kegelapan. Rasa cintanya pada Gilang malam itu perlahan mati, digantikan oleh benih kebencian yang mulai berakar kuat. Ia sadar, ia sedang dikhianati secara perlahan dan menyakitkan. Pagi terakhir sebelum serah terima. Rumah sudah hampir kosong melompong. Truk pindahan sewaan Bu Yulia sudah datang mengangkut barang-barang mewah mereka ke apartemen baru. Melati masih di rumah itu, membereskan sisa-sisa barang kecil yang tertinggal di gudang bawah tangga. Debu beterbangan saat Melati membongkar sebuah kotak kayu tua yang ia temukan terselip di balik lemari dinding. Kotak itu berukir indah, namun kuncinya sudah rusak. Dengan hati-hati, Melati membukanya. Di dalamnya, tergeletak sebuah kalung dengan liontin emas putih berbentuk bunga yang unik. Bunga Wijaya Kusuma. Di tengah kelopak bunga itu, tertanam sebuah batu permata kecil yang berkilau redup namun memancarkan aura elegan. Ingatan Melati melayang ke masa lalu. Neneknya pernah memakaikan kalung ini saat ia berusia 7 tahun. Simpan ini, Melati. Ini kunci hidupmu. Jangan pernah berikan pada siapapun, apalagi dijual. Ini bukti siapa kamu sebenarnya. Saat itu Melati kecil tidak mengerti. Ia hanya menyimpannya dan melupakannya. Kini, memegang kalung itu, ia merasakan getaran aneh. Sebuah kekuatan yang menenangkan. Ia segera mengalungkan liontin itu ke lehernya. Terasa dingin di kulit, namun menenangkan di hati. Wih, apaan tuh? Suara Gilang mengejutkannya. Suaminya berdiri di ambang pintu gudang, matanya langsung tertuju pada leher Melati. Tatapan mata Gilang bukan tatapan kagum, melainkan tatapan lapar. Tatapan orang yang melihat uang. Bukan apa-apa, Melati menutupi liontin itu dengan kerah bajunya. Gilang mendekat, memojokkan Melati ke dinding. Coba lihat. Itu emas ya? Berlian? Ini cuma mainan, Mas. Peninggalan nenek, elak Melati. Tangan Gilang dengan cepat menyambar leher Melati, menarik kalung itu keluar paksa. Melati memekik sakit. Gilang mengamati liontin itu dengan teliti. Gila, ini emas putih asli. Mel, permatanya juga kayaknya asli. Berat banget. Kalau dijual ini bisa dapat puluhan juta. Jangan, Mas. Melati berusaha merebutnya kembali. Ini punya nenek. Nggak boleh dijual. Halah, nenek lagi, nenek lagi. Gilang menepis tangan Melati kasar. Kita lagi butuh uang pegangan, Mel, buat beli perabotan di apartemen. Kan kamu sendiri yang minta modal usaha? Nah, ini modalnya. Nggak boleh. Balikin. Melati berteriak, kali ini dengan keberanian yang entah datang dari mana. Ia menerjang Gilang, mencakar lengan suaminya. Gilang kaget dengan perlawanan agresif Melati. Refleks, ia mendorong Melati keras-keras. Bruk. Melati jatuh membentur tumpukan kardus. Napasnya sesak. Tapi ia tidak menyerah. Tatapannya nyalang.
Kalau kamu ambil kalung itu, aku nggak akan ikut tanda tangan pelunasan besok. Biar transaksinya batal. Biar ibu dikejar rentenir lagi. Ancaman itu ampuh. Gilang terdiam. Wajahnya pias. Jika transaksi batal, mereka semua tamat. Dengan kesal, Gilang melempar kalung itu kembali ke pangkuan Melati. Dasar pelit. Istri durhaka. Makan tuh kalung rongsokan. Awas ya kalau besok kamu macem-macem di kantor notaris. Gilang pergi sambil membanting pintu. Melati menggenggam kalung itu erat-erat di dadanya. Air matanya menetes membasahi liontin bunga Wijaya Kusuma itu. Nenek, bisiknya lirih. Beri Melati kekuatan. Melati nggak kuat. Tanpa ia sadari, di balik liontin itu, ada sebuah ukiran mikro yang sangat kecil, sebuah lambang keluarga konglomerat yang paling disegani di negeri ini. Lambang yang akan mengubah nasibnya dalam waktu kurang dari 24 jam. Hari yang ditunggu, atau ditakuti Melati, akhirnya tiba. Pagi itu cerah, namun hati Melati mendung kelabu. Sejak subuh, Bu Yulia sudah sibuk berdandan. Ia menyewa make-up artis panggilan untuk mendandaninya. Ia mengenakan kebaya modern yang sangat mewah, penuh payet berkilauan, dipadu dengan tas branded baru dan sepatu hak tinggi. Perhiasan emas melingkar di leher dan pergelangan tangannya, membuatnya terlihat seperti toko emas berjalan. Sari juga tidak kalah heboh. Ia memakai gaun mini ketat berwarna merah menyala, ingin pamer seolah-olah dia adalah pewaris tahta. Gilang mengenakan setelan jas barunya, menyisir rambutnya klimis dengan pomade. Mereka terlihat seperti keluarga bangsawan. Sedangkan Melati, "Heh, kamu pakai baju itu aja?" tanya Sari sinis saat melihat Melati keluar kamar. Melati mengenakan kemeja putih polos yang sudah agak kusam dan celana bahan hitam. Pakaian terbaik yang ia miliki, karena baju-baju bagusnya yang dulu sudah lama dijual untuk menambal kebutuhan rumah tangga mereka. Satu-satunya yang berkilau di tubuhnya, hanyalah kalung liontin yang ia sembunyikan di balik kemeja. "Aku nggak punya baju lain," jawab Melati datar. "Ya ampun, bikin malu aja," gerutu Bu Yulia sambil mematut diri di cermin. "Nanti kalau orang sana nanya, bilang aja kamu asisten rumah tangga kami ya. Jangan bilang kamu menantu saya. Jatuh gengsi saya punya menantu gembel kayak kamu di depan para pengacara Bonafide." Hati Melati seperti disayat sembilu, tapi ia sudah kebas. Ia tidak menjawab. Ia hanya diam, menyimpan energinya. Sebuah mobil taksi online, yang dipesan tipe premium, tiba di depan pagar. Gilang dan Sari berjalan duluan dengan angkuh. "Mel, itu tas ibu bawain. Jangan lelet," perintah Bu Yulia sambil melenggang masuk ke dalam mobil. Melati menghela napas, mengangkat tas besar berisi berkas-berkas sertifikat tanah. Seberat beban hidupnya saat ini. Ia berjalan gontai menuju mobil, duduk di kursi paling belakang sendirian, sementara 3 orang lainnya duduk di tengah sambil tertawa-tawa membahas rencana liburan ke Bali setelah uang cair. Sepanjang perjalanan menuju kawasan bisnis Sudirman tempat kantor firma hukum itu berada, Melati hanya memandang keluar jendela. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, seolah mengejek kekerdilan dirinya. "Ingat ya, Mel," ancam Gilang tanpa menoleh ke belakang saat mobil mulai memasuki area parkir gedung mewah itu. "Di sana kamu cuma perlu senyum, angguk, dan tanda tangan kalau disuruh. Jangan banyak ngomong. Jangan bikin ulah. Setelah uang cair, aku janji kasih kamu 5 juta buat jajan." 5 juta. Harga yang diberikan suaminya untuk sebuah pengkhianatan dan hilangnya warisan seharga miliaran. "Iya," jawab Melati singkat. Mereka turun di lobi gedung yang megah. Lantainya marmer mengkilap, chandelier kristal menggantung di langit-langit. Satpam membukakan pintu dengan hormat. Bu Yulia berjalan membusungkan dada, merasa ia adalah pemilik tempat itu. "Selamat pagi, kami ada janji untuk transaksi jual beli tanah atas nama Bu Melati," kata Bu Yulia lantang kepada resepsionis, sengaja menyebut nama Melati tapi menunjuk dirinya sendiri sebagai orang pentingnya. "Mari, Ibu, Bapak. Silakan naik ke lantai teratas. Ruang VIP. Pimpinan sudah menunggu," jawab resepsionis itu dengan senyum ramah yang sangat profesional. "Wih, VIP, Bu," bisik Sari norak. "Pasti pembelinya orang kaya banget." "Jelas dong, kan tanah kita strategis," sahut Bu Yulia sombong.
Mereka melangkah menuju lift pribadi. Melati berjalan paling belakang, kepalanya tertunduk ujian dengan tangan berkeringat. Ia sebenarnya tidak terlalu paham istilah hukum, tapi ia berpura-pura mengerti dengan mengangguk-angguk. Intinya duitnya masuk hari ini kan, Pak? Tanya Gilang tidak sabaran. Betul. Begitu tanda tangan basah dilakukan di hadapan Tuan Besar, dana akan otomatis ditransfer real time, jawab pengacara itu datar. Bu Yulia tersenyum lebar, membayangkan angka 0 yang berderet di rekeningnya. Bagus. Saya suka cara kerja kalian. Cepat dan profesional. Nggak kayak menantu saya itu, lelet. Ia melirik sinis ke arah Melati di pojok ruangan. Para pengacara itu serempak menoleh ke arah Melati. Tatapan mereka aneh. Bukan tatapan merendahkan seperti yang dilakukan Bu Yulia, melainkan tatapan hormat, meneliti. Melati yang ditatap seperti itu jadi salah tingkah dan semakin menunduk. Ngomong-ngomong, siapa sih nama Tuan Besar itu? Saya mau kenalan, siapa tahu bisa jadi relasi bisnis. Celoteh Bu Yulia lagi, berusaha mencairkan suasana yang kaku. Nama beliau adalah Tuan Wijaya, jawab Pak Ardi singkat. Wijaya? Bu Yulia mengernyit. Pasaran banget namanya. Tapi ya sudahlah, yang penting duitnya banyak. Deh. Jantung Melati berdetak lebih kencang mendengar nama itu. Wijaya. Itu nama belakang yang tertera di akta kelahirannya. Nama yang diberikan neneknya. Melati Wijaya. Apakah ini kebetulan? Ah, mungkin saja. Wijaya adalah nama yang umum di Indonesia. Melati berusaha menepis harapan konyol yang sempat muncul di benaknya. Tepat saat itu, pintu utama terbuka lebar. Kali ini bukan oleh staf biasa, tapi oleh 2 orang pengawal berbadan tegap. Harap berdiri, perintah salah satu pengacara dengan tegas. Bu Yulia, Gilang, dan Sari buru-buru berdiri. Mereka menyangka akan masuk seorang taipan muda yang tampan, atau setidaknya pengusaha necis. Namun, yang masuk adalah seorang pria tua berkursi roda elektrik canggih. Rambutnya sudah memutih semua, namun wajahnya memancarkan kewibawaan yang luar biasa. Sorot matanya tajam setajam elang, meski tubuhnya terlihat rapuh dimakan usia. Di belakang kursi rodanya, berdiri seorang pria parubaya yang tegap dengan seragam seperti kepala pelayan istana Eropa, namun berwajah Jawa tulen. Itu Pak Seno. Bu Yulia sedikit kecewa melihat pembelinya ternyata kakek-kakek lumpuh. Tapi ia segera memasang senyum palsu terbaiknya. Selamat pagi, Tuan Wijaya. Sapa Bu Yulia dengan suara melengking yang dibuat manis. Ia maju hendak menyalami tangan pria tua itu. Namun, Pak Seno dengan sigap melangkah maju, menghalangi Bu Yulia dengan sopan namun tegas. Maaf, Ibu. Tuan Besar sedang tidak enak badan, sebaiknya hindari kontak fisik langsung. Bu Yulia menarik tangannya dengan canggung, wajahnya memerah menahan malu. Oh, begitu. Ya, maklum sih, orang tua rentan penyakit. Gilang menyikut ibunya, berbisik, Bu, sopan dikit. Tuan Wijaya tidak menggubris Bu Yulia sama sekali. Matanya menyapu ruangan, melewati Gilang, melewati Sari, dan berhenti tepat di pojok ruangan. Di sana, Melati berdiri kaku. Mata tua Tuan Wijaya melebar sedikit saat melihat sosok Melati. Ada getaran emosi yang tertahan di wajah datarnya. Tangan keriputnya mencengkeram pegangan kursi roda dengan erat. Apakah semua berkas sudah siap? Suara Tuan Wijaya terdengar berat dan berkarisma, memecah keheningan. Sudah, Tuan, jawab tim pengacara serempak. Lakukan segera. Saya ingin urusan ini selesai. Perintahnya. Bu Yulia langsung semangat lagi. Nah, denger tuh. Cepat dong. Tuan Besar sudah nggak sabar mau kasih saya duit. Prosesi tanda tangan dimulai. Notaris membacakan poin-poin penting dengan cepat. Bu Yulia mendengarkan dengan tidak sabar, kakinya mengetuk-ngetuk lantai. Gilang sudah mengeluarkan ponsel, siap mengecek saldo M-Banking. Pihak pertama, Ibu Melati Wijaya, selaku pemilik sah sertifikat. Notaris membaca. Stop, potong Bu Yulia. Langsung aja ke bagian nominal dan tanda tangan. Melati, sini kamu. Melati berjalan mendekat ke meja besar itu dengan langkah berat. Ia merasa seperti berjalan menuju tiang gantungan. Di hadapannya,
Tuan Wijaya menatapnya lekat-lekat. Tatapan itu membuat Melati merinding. Bukan takut, tapi ada perasaan familiar yang aneh. Seperti rindu? Tanda tangan di sini, tunjuk notaris. Melati memegang pena. Tangannya gemetar. Ayo cepetan, desis Sari dari belakang. Melati menarik napas panjang, lalu membubuhkan tanda tangannya. Selesai. Rumah itu resmi lepas. Mana kuncinya? Tanya Pak Seno tiba-tiba. Suaranya bariton dan dalam. Bu Yulia dengan kasar merogoh tasnya, mengeluarkan rentengan kunci rumah tua itu. Ia melemparnya ke atas meja mahoni yang licin. Bunyi kelontang kunci beradu dengan kayu mahal terdengar kasar. Tuh kuncinya. Serahkan rumahmu, ambil duitnya. Simpel kan? Kata Bu Yulia angkuh. Sekarang giliran kalian. Transfer. Pak Ardi, sang pengacara, mengangguk pada staf keuangannya yang memegang laptop. Proses transfer dijalankan. Hore. Sari bertepuk tangan kecil. Gilang tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Mereka sudah membayangkan hidup mewah. Namun, Tuan Wijaya belum beranjak. Ia memberi isyarat tangan kepada Pak Seno. Pak Seno mengangguk, lalu mengambil kunci rumah itu dari meja. Tapi, bukannya menyimpannya, Pak Seno malah berjalan memutar meja. Ia tidak berjalan ke arah Bu Yulia. Ia berjalan lurus ke arah Melati. Gilang yang melihat itu langsung pasang badan. Pak Tua, ngapain deketin istri saya? Kunci udah dikasihkan? Urusan kalian sama ibu saya, bukan sama istri saya. Pak Seno menatap Gilang dengan tatapan dingin yang mematikan. Minggir, anak muda. Wah, songong nih pelayan. Gilang hendak mendorong Pak Seno. Namun, dengan gerakan bela diri yang tak terduga cepatnya untuk pria seusianya, Pak Seno menepis tangan Gilang dan mengunci pergelangan tangannya sekejap, membuat Gilang meringis kesakitan dan mundur terhuyung. Mas Gilang, teriak Melati kaget. Pak Seno merapikan jasnya kembali, lalu berdiri tepat di hadapan Melati yang ketakutan. Jarak mereka hanya 1 langkah. Mata Pak Seno tertuju pada leher Melati. Tepatnya, pada kancing kemeja atas Melati yang sedikit terbuka, karena tadi ia sempat sesak napas. Di sana, menyembul sedikit kilauan rantai perak dan liontin bunga Wijaya Kusuma yang sempat ia pakai. Boleh saya lihat kalung Anda, Nyonya? Tanya Pak Seno, suaranya tiba-tiba bergetar hebat. Melati bingung. Ia refleks memegang lehernya. Ini barang pribadi saya. Tunjukkan, perintah Tuan Wijaya dari kursi rodanya. Suaranya menggelegar, membuat Bu Yulia dan Sari terlonjak kaget. Melati yang gemetar perlahan mengeluarkan liontin itu dari balik bajunya. Liontin bunga Wijaya Kusuma dengan permata kecil di tengahnya berkilau memantulkan cahaya lampu kristal ruangan. Keheningan melanda ruangan itu. Senyap. Mutlak. Mata Pak Seno berkaca-kaca melihat liontin itu. Ia menoleh ke arah Tuan Wijaya dan mengangguk pelan penuh keyakinan. Tuan Wijaya menutup matanya, setetes air mata jatuh di pipi keriput sang konglomerat. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Bu Yulia, Gilang, dan Sari menganga tak percaya. Pak Seno, pria yang tampak garang dan berwibawa itu, mundur selangkah, lalu perlahan menekuk lututnya. Ia berlutut. Di lantai karpet merah itu, ia bersimpuh di kaki Melati yang memakai sepatu kets usang. Kepala Pak Seno tertunduk dalam. Bahunya berguncang menahan tangis. Nyonya besar. Suara Pak Seno parau, pecah oleh emosi yang tertahan puluhan tahun. Akhirnya kami menemukan Anda. Melati mundur selangkah karena syok. Pak, bangun, Pak, apa-apaan ini? Gilang melongo. Ngapain lo nyembah-nyembah istri gue? Dia itu cuma ibu rumah tangga biasa. Lo gila ya? Diam, bentak Tuan Wijaya. Kali ini suaranya begitu keras, hingga kaca jendela seolah bergetar. Tuan Wijaya menekan tombol di kursi rodanya, maju mendekati Melati. Ia menatap wajah Melati dengan kerinduan yang mendalam. Ia melihat mata almarhumah putrinya di mata Melati. Permata. Bisik Tuan Wijaya. Cucu perempuanku satu-satunya. Melati Wijaya. Melati membeku. Dunianya seakan berhenti berputar. Cucu? Bu Yulia tertawa sumbang,
tawa gugup yang dipaksakan. Hahaha, Tuan bercanda ya? Salah orang kali. Melati ini anak pungut. Neneknya cuma janda tua miskin di kampung. Mana mungkin cucu Tuan Wijaya yang kaya raya? Pak Seno bangkit berdiri, matanya menyala marah menatap Bu Yulia. Jaga mulut Anda. Nenek yang Anda sebut miskin itu adalah Mariam, pengasuh kepercayaan keluarga Wijaya. Dia yang menyelamatkan Nyonya Melati 20 tahun lalu, saat terjadi penculikan dan perebutan kekuasaan di perusahaan. Apa? Gilang ternganga. Pak Seno beralih menatap Melati dengan lembut. Nyonya Melati. Liontin itu adalah lambang khusus pewaris utama Wijaya Group. Hanya ada satu di dunia ini. Dan nenek asuh Anda, Ibu Mariam, menyembunyikan Anda di rumah itu, rumah yang sengaja kami beli atas nama Mariam dulu agar tidak terlacak oleh musuh keluarga. Rumah itu. Melati tergagap, otaknya berusaha memproses informasi yang membanjir ini. Rumah itu adalah Safe House. Benteng perlindungan Anda, jawab Tuan Wijaya. Kami mencarimu selama bertahun-tahun setelah Mariam putus kontak. Kami pikir kalian sudah meninggal. Sampai minggu lalu, sistem kami mendeteksi ada sertifikat tanah atas nama Melati Wijaya yang didaftarkan untuk dijual. Tuan Wijaya menatap Melati dengan nanar. Nama, Wijaya? Di sertifikat itulah yang menyalakan alarm kami. Saya langsung perintahkan tim untuk membeli rumah itu berapapun harganya, hanya untuk memastikan apakah penjualnya adalah cucu saya yang hilang. Melati menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya tumpah. Segala penderitaan, kemiskinan, dan penghinaan yang ia terima selama ini, ternyata ia memiliki keluarga yang mencarinya. Pak Seno kembali membungkuk hormat. Kali ini diikuti oleh seluruh tim pengacara dan staf di ruangan itu. Mereka semua membungkuk 90 derajat ke arah Melati. Selamat datang kembali, Nyonya Muda Melati Wijaya. Bu Yulia merasa kakinya lemas seperti jeli. Ia merosot duduk di kursi. Wajahnya pucat pasi, lebih putih dari bedak tebalnya. Sari menjatuhkan ponselnya. Prak! Layarnya retak, tapi ia tidak peduli. Mulutnya menganga lebar menatap kakak ipar yang selama ini ia jadikan babu, kini disembah oleh para orang kaya. Gilang menatap Melati dengan pandangan kosong. Otaknya yang lamban mulai menyusun kepingan puzzle. Istrinya yang ia suruh tidur di gudang. Istrinya yang ia paksa jual rumah demi hutang ibunya, ternyata adalah pewaris tunggal konglomerat yang hartanya mungkin tak habis 7 turunan. Jadi, suara Bu Yulia bergetar hebat. Jadi, Melati ini orang kaya? Berarti kita bakal makin kaya dong. Kan Gilang suaminya. Seketika, harapan licik muncul kembali di mata Bu Yulia. Ia langsung berdiri dan berlari memeluk Melati. Ya ampun Melati sayangku. Ibu nggak nyangka. Pantesan kamu itu punya aura bangsawan dari dulu. Ibu tuh sebenarnya keras sama kamu biar kamu mentalnya kuat. Ini semua ujian, nak, dan kamu lulus. Bu Yulia berceloteh tanpa malu, mencoba merangkul Melati. Namun, sebelum tangan Bu Yulia menyentuh Melati, Pak Seno sudah menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh dia dengan tangan kotor Anda, bentak Pak Seno. Lo kok kasar? Saya mertuanya. Saya ibunya, protes Bu Yulia. Tuan Wijaya menatap Bu Yulia dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. Mertua? Saya sudah mendengar laporan dari tim intelijen saya tentang bagaimana kalian memperlakukan cucu saya. Kalian jadikan dia pembantu. Kalian hina dia. Dan puncaknya, kalian paksa dia menjual satu-satunya tempat berlindungnya demi menutupi hutang judi saham Anda yang memalukan. Itu musibah, Tuan, elak Gilang. Kami terpaksa. Kami sayang sama Melati kok. Sayang? Tuan Wijaya melempar sebuah berkas foto ke meja. Foto-foto itu memperlihatkan Melati yang tidur di lantai gudang, Melati yang dimaki-maki Sari, dan rumah yang diteror preman bayaran. Kalian pikir saya bodoh? Preman yang meneror rumah itu adalah orang bayaran Anda sendiri, Bu Yulia. Anda membayar mereka untuk menakut-nakuti Melati agar mau tanda tangan. Melati tersentak. Ia menatap mertuanya dengan tak percaya. Ibu? Preman itu, suruhan ibu? Bu Yulia gelagapan. Enggak.
Itu fitnah. Itu. Bukti transfer dari rekening Anda ke kepala preman itu sudah kami pegang. Potong Pak Ardi dingin. Tindakan Anda adalah pemerasan dan penipuan terencana. Melati merasa kakinya goyah. Ia hampir jatuh. Namun Pak Seno segera menahan bahunya dengan lembut. Kuatkan hati Anda, Nyonya. Melati menatap Gilang. Mas, kamu tahu soal ini? Soal preman itu? Gilang menunduk, tidak berani menatap mata Melati. Keheningan Gilang adalah jawaban yang paling menyakitkan. Suaminya tahu. Suaminya membiarkan ia ketakutan setengah mati, membiarkan ia berpikir nyawa mereka terancam, hanya demi mendapatkan tanda tangan penjualan rumah. Hati Melati hancur berkeping-keping. Bukan karena kehilangan rumah, tapi karena kehilangan kepercayaan pada manusia yang paling ia cintai. Cukup, bisik Melati. Air matanya kering. Tatapannya berubah dingin. Tuan Wijaya melihat perubahan di mata cucunya. Ia tersenyum tipis. Darah Wijaya memang mengalir di sana. Pak Ardi, panggil Tuan Wijaya. Ya, Tuan. Batalkan transaksi jual beli rumah ini. Kembalikan sertifikat ke atas nama Melati Wijaya. Rumah itu tidak jadi dijual. Itu tetap milik Melati. Apa? Teriak Bu Yulia, Gilang, dan Sari serempak. Tetapi Tuan. Bu Yulia panik setengah mati. Uangnya sudah ditransferkan tadi? Kami butuh uang itu. Rentenir asli bakal bunuh saya kalau nggak bayar hari ini. Tuan Wijaya menatap Bu Yulia datar. Oh, soal uang transfer tadi, memang sudah masuk ke rekening Anda. Bu Yulia menghela napas lega. Syukurlah. Tapi, lanjut Tuan Wijaya dengan seringai tipis yang menakutkan. Karena transaksinya batal karena unsur penipuan, maka uang itu statusnya adalah hutang yang harus Anda kembalikan ke perusahaan kami. Detik ini juga. Jika tidak, kami akan proses hukum sebagai penggelapan dana perusahaan korporasi. Wajah Bu Yulia berubah menjadi abu-abu. Ia baru sadar, ia tidak sedang berhadapan dengan pembeli tanah biasa. Ia sedang bermain api dengan naga. Dan satu lagi, tambah Tuan Wijaya santai. Kreditur tempat Anda meminjam uang, koperasi, simpan pinjam, ilegal itu, kebetulan markas besarnya baru saja digerebek polisi pagi ini. Berdasarkan laporan dari tim keamanan kami. Jadi? Tanya Sari Cengo. Jadi, Anda tidak dikejar rentenir lagi. Tapi sekarang Anda berhutang 5 miliar rupiah plus uang pembatalan transaksi kepada Wijaya Group. Dan kami tidak menerima pembayaran dengan cara dicicil. Bu Yulia jatuh pingsan ke lantai karpet merah yang empuk itu. Gilang gemetar hebat hingga terkencing di celana. Sari menangis histeris. Melati menatap mereka semua tanpa ekspresi. Ia berbalik, memeluk kakeknya, dan memunggungi keluarga suaminya untuk selamanya. Bau minyak kayu putih yang menyengat menyadarkan Bu Yulia dari pingsannya. Ia mengerjapkan mata, berharap semua kejadian tadi hanyalah mimpi buruk akibat tidur siang yang terlalu lama. Namun, saat penglihatannya fokus, ia melihat langit-langit ruangan yang tinggi dengan lampu kristal, serta wajah-wajah dingin para pengacara yang menatapnya tanpa simpati. Ibu udah sadar? Suara Sari terdengar panik di telinganya. Bu Yulia bangkit duduk dengan susah payah. Ia melihat sekeliling. Tuan Wijaya dan Melati sudah tidak ada di ruangan itu. Hanya tersisa tim pengacara dan beberapa petugas keamanan gedung. Mana Melati? Mana Tuan Wijaya? Tanya Bu Yulia linglung. Uang transfernya masih ada kan? Pak Ardi, sang ketua tim hukum, menutup laptopnya dengan bunyi klik yang tegas. Ibu Yulia, sesuai instruksi Tuan Besar, seluruh aset rekening yang menerima transfer dana tadi sudah kami bekukan bekerja sama dengan pihak bank karena indikasi pidana penipuan. Jadi, saldo Anda sekarang 0. Bahkan minus, karena Anda harus menanggung biaya administrasi pembatalan. Nggak mungkin. Bu Yulia menjerit, suaranya pecah. Itu uang saya. Saya sudah jual rumah. Rumah itu tidak pernah menjadi milik Anda untuk dijual. Itu milik Nyonya Melati Wijaya, balas Pak Ardi dingin. Sekarang, silakan tinggalkan gedung ini. Kami beri waktu 5 menit sebelum security menyeret kalian keluar. Gilang,
yang sedari tadi duduk di pojok dengan wajah pucat seperti mayat hidup, akhirnya bersuara. "Pak, tolong Pak. Istri saya. Melati di mana? Saya mau bicara sama dia. Ini cuma salah paham rumah tangga. Saya suaminya, saya berhak ketemu dia." "Mantan suami," koreksi Pak Ardi tajam. "Tim legal kami sedang menyusun gugatan cerai yang akan dikirimkan ke Anda besok pagi. Dan soal hak bertemu, Tuan Besar sudah mengeluarkan perintah. Jika Anda mendekati Nyonya Melati dalam radius 100 meter, Anda akan kami pidanakan dengan pasal berlapis. Mulai dari KDRT, penipuan, hingga percobaan perampasan aset." Gilang gemetar. Ia tahu ancaman orang kaya bukan sekadar gertakan sambal. "Tapi saya cinta dia, Pak." "Anda mencintai asetnya, bukan orangnya," sahut Pak Ardi sambil memberi isyarat pada petugas keamanan. "Bawa mereka keluar. Lewat lift barang. Jangan kotori lift tamu VVIP." Petugas keamanan berbadan kekar itu maju. Bu Yulia meronta-ronta saat lengannya ditarik. "Lepasin. Saya besan konglomerat. Kalian kualat nanti." "Jalan," bentak petugas itu. Mereka digiring keluar dari ruangan mewah itu, melewati koridor marmer yang dingin, dipaksa masuk ke dalam lift barang yang bau apek dan penuh goresan. Saat pintu lift tertutup, memisahkan mereka dari dunia kemewahan yang sempat mereka cicipi selama beberapa menit, tangis Sari pecah. "Ibu jahat. Gara-gara ibu kita jadi begini," teriak Sari menyalahkan ibunya. "Diam kamu. Ini salah Melati. Dasar anak tidak tahu diuntung. Awas saja kalau ketemu nanti." Bu Yulia masih menyangkal kenyataan, berteriak-teriak di dalam kotak besi yang membawa mereka meluncur turun ke dasar nasib mereka. Saat pintu lift terbuka di area loading dock, tempat bongkar muat sampah, di belakang gedung, panas matahari Jakarta langsung menyengat kulit. Mereka dilempar keluar begitu saja ke aspal panas. Di depan mereka, taksi online premium yang tadi mereka sewa sudah pergi karena tidak dibayar. Mereka berdiri di pinggir jalan, dengan dandanan menor yang luntur oleh keringat, ditonton oleh supir-supir truk. Dari lantai 45 ke tempat sampah, dalam waktu kurang dari 1 jam. Keesokan harinya adalah awal dari neraka dunia bagi keluarga Gilang. Pagi-pagi sekali, Gilang berangkat ke kantornya dengan sisa-sisa semangat yang ada. Ia berpikir, setidaknya ia masih punya pekerjaan. Ia masih staf administrasi senior. Ia bisa mencicil hutang, meski mustahil lunas, setidaknya bisa makan. Namun, begitu ia menempelkan kartu ID-nya di gerbang masuk kantor, lampu indikator berwarna merah menyala. Akses ditolak. "Loh, kok rusak?" gumam Gilang, mencoba lagi. Tetap merah. Seorang satpam mendekat. "Pak Gilang?" Dipanggil ke ruangan HRD. "Lewat pintu tamu ya, Pak. ID Bapak sudah dinonaktifkan." Jantung Gilang berdegup kencang. Ia berjalan menuju ruang HRD dengan kaki lemas. Di sana, manajer HRD sudah menunggu dengan amplop putih di meja. "Pak Gilang, ini surat pemutusan hubungan kerja, PHK, Anda. Efektif per detik ini," kata manajer itu tanpa basa-basi. "Tetapi kenapa, Pak? Kinerja saya bagus. Saya nggak pernah bolos," protes Gilang. "Perusahaan kita baru saja diakuisisi kepemilikan saham mayoritasnya oleh Wijaya Group tadi malam," jelas manajer itu sambil membetulkan letak kacamatanya. "Dan instruksi pertama dari pemilik baru adalah melakukan bersih-bersih karyawan yang memiliki catatan cacat moral. Nama Anda ada di daftar paling atas. Blacklist permanen di seluruh anak perusahaan Wijaya Group." Gilang merosot di kursi. Wijaya Group menguasai hampir separuh sektor industri di kota ini. Jika ia di blacklist, ia tidak akan bisa bekerja di perusahaan bona fide manapun. "Pesangon?" tanya Gilang lirih. "Dihapuskan. Karena ditemukan bukti Anda menggunakan fasilitas kantor untuk memalsukan dokumen penunjang penjualan tanah sengketa kemarin," jawab manajer itu sadis. "Silakan kemasi barang pribadi Anda. Saya beri waktu 10 menit." Gilang keluar gedung dengan kotak kardus berisi muk dan foto-foto di mejanya. Ia berjalan gontai di trotoar, bingung harus pulang kemana. Sementara itu, di apartemen sewaan, Bu Yulia dan Sari sedang adu mulut dengan pemilik apartemen. "Keluar. Saya bilang keluar.
teriak pemilik apartemen, seorang ibu-ibu gemuk yang galak. Sabar dong, Bu. Uang kami lagi diproses bank. Besok juga cair. Bohong Bu Yulia, masih berusaha mempertahankan gengsi. Halah. Kartu kredit ibu tadi saya gesek declinet semua. Cek yang ibu kasih buat DP juga kosong. Saya udah cek ke bank. Rekening ibu diblokir karena kasus kriminal. Pemilik apartemen itu memberi isyarat pada tukang angkut barang. Keluarkan semua barang mereka. Ganti kunci pintu sekarang. Barang-barang mewah yang baru mereka beli, baju, tas, sepatu, dilempar begitu saja ke lorong apartemen. Bu Yulia memunguti tas brandednya sambil menangis. Ini asli loh. Jangan dilempar, jeritnya. Asli tapi hasil nipu. Pergi sana. Sore harinya, Gilang menemukan ibu dan adiknya duduk di pinggir jalan di depan apartemen, dikelilingi tumpukan barang. Wajah mereka kucel, lapar, dan putus asa. Kita tidur di mana malam ini, Lang? Tanya Bu Yulia, suaranya parau, tidak ada lagi nada sombong. Gilang menatap ibunya dengan tatapan kosong. Nggak tahu, Bu. Aku dipecat. Tangis Sari pecah lagi, meraung-raung di pinggir jalan sampai diklakson orang lewat. Akhirnya, mereka terpaksa menjual perhiasan emas Bu Yulia, yang ternyata kadarnya rendah karena Bu Yulia sering kena tipu toko emas, di pasar loak dengan harga murah. Uangnya hanya cukup untuk menyewa satu kamar petak sempit di daerah kumuh, dekat bantaran kali yang bau. 3 orang yang terbiasa hidup nyaman di rumah melati, kini harus tidur berhimpitan di atas kasur tipis yang bau apek, dengan suara tikus berlarian di plafon. Karma telah datang menagih, dan bunganya sangat tinggi. 3 bulan berlalu. Di sebuah mensyan megah di kawasan elit Menteng, suasana pagi terasa begitu damai. Kicau burung terdengar merdu, berpadu dengan gemericik air mancur di taman belakang. Melati duduk di teras belakang, menikmati secangkir teh herbal chamomile. Penampilannya sudah jauh berbeda. Kulitnya yang dulu kusam karena kelelahan mengurus rumah tangga, kini bercahaya sehat berkat perawatan rutin spa dan nutrisi terbaik. Rambutnya yang dulu selalu diikat asal, kini tergerai indah, hitam berkilau sebatas bahu dengan potongan bob elegan yang membingkai wajahnya. Ia mengenakan gaun rumah berbahan sutra lembut berwarna peach. Tidak ada lagi kaos oblong kedodoran. Aura kebangsawanan yang selama ini terpendam, kini memancar kuat. Nyonya muda, suara Pak Seno terdengar lembut dari belakang. Melati menoleh, tersenyum hangat. Pagi, Pak Seno. Sudah kubilang panggil Melati saja kalau sedang santai. Tidak bisa, Nyonya. Aturan tetap aturan, Pak Seno tersenyum kebapakan. Ia meletakkan sebuah map tebal di meja. Ini berkas dari pengadilan agama. Akta cerai Anda sudah resmi keluar. Hak asuh atas diri Anda sendiri sepenuhnya kembali, dan tidak ada tuntutan harta gono gini yang dikabulkan hakim untuk pihak sana. Melati menyentuh map itu. Ada rasa lega yang luar biasa, namun juga sedikit nyeri di sudut hati. Bagaimanapun, ia pernah mencintai Gilang. Apa mereka datang ke sidang? Tanya Melati. Mantan suami Anda datang sekali, mencoba membuat keributan dan memohon rujuk. Tapi hakim mengusirnya karena dia tidak bisa membayar pengacara dan berteriak-teriak histeris. Setelah itu, mereka tidak pernah muncul lagi karena tidak punya ongkos transportasi. Lapor Pak Seno datar. Melati mengangguk pelan. Bagaimana keadaan mereka, Pak? Pak Seno ragu sejenak. Apakah Nyonya benar-benar ingin tahu? Iya. Hanya untuk menutup buku. Mereka tinggal di kontrakan petak di daerah Jakarta Utara. Bu Yulia sakit-sakitan, stroke ringan karena darah tinggi yang tidak terkontrol, tidak ada biaya berobat. Sari bekerja serabutan jadi pelayan warteg tapi sering dipecat karena judes. Gilang, dia jadi kuli panggul di pasar induk. Satu-satunya pekerjaan yang tidak butuh pemeriksaan latar belakang. Melati terdiam. Bayangan Gilang yang dulu rapi dengan kemeja kerjanya, kini menjadi kuli panggul, sulit dipercaya. Tapi ia tidak merasa kasihan. Ia ingat bagaimana Gilang menamparnya. Ia ingat bagaimana mereka membiarkannya diteror preman. Biarkan saja, Pak. Itu pilihan hidup yang mereka tanam sendiri, kata Melati tegas. Ia menutup map itu. Jadwal saya hari ini apa?
Jam 10 ada kelas etika bisnis dengan mentor dari Singapura. Jam 2 siang, Tuan Wijaya mengajak Anda meninjau lokasi yayasan sosial yang akan Anda pimpin. Yayasan itu akan menempati rumah lama Nyonya yang sudah direnovasi. Mata Melati berbinar. Rumah nenek. Kakeknya memang menepati janji. Rumah itu tidak dijual, tapi dijadikan kantor yayasan untuk membantu wanita korban kekerasan rumah tangga. Sebuah dedikasi yang indah. Baik, Pak. Siapkan mobil. Saya mau ke rumah lama sore nanti, ucap Melati penuh semangat. Sore itu langit Jakarta mendung gelap, menurunkan hujan gerimis yang awet. Sebuah mobil limosin hitam mewah, meluncur perlahan memasuki jalanan perumahan lama tempat Melati dulu tinggal. Jalanan itu sudah diperbaiki. Di ujung jalan, rumah tua peninggalan nenek Melati kini tampak megah. Catnya baru, tamannya asri, dan pagarnya diganti dengan gerbang besi tempa yang kokoh dan tinggi. Plang nama, Yayasan Wijaya Kusuma, terpasang anggun di depan. Melati turun dari mobil, dipayungi oleh pengawal pribadi. Ia mengenakan setelan blazer putih gading yang cik, dengan sepatu hak tinggi yang tidak lagi membuatnya canggung. Di lehernya, liontin bunga Wijaya Kusuma bersinar. Baru saja ia hendak melangkah masuk, terdengar keributan di pos satpam depan gerbang. Tolong Pak, izinkan kami masuk. Kami keluarganya. Kami kenal sama yang punya rumah. Suara teriakan wanita yang parau dan memilukan. Melati berhenti. Ia mengenali suara itu. Ia menoleh ke arah gerbang. Di sana, di tengah hujan gerimis, 3 sosok manusia sedang bersitegang dengan satpam. Pakaian mereka lusuh dan basah kuyup. Wanita tua itu, Bu Yulia, duduk di kursi roda bekas yang rodanya sudah bengkok sebelah. Wajahnya miring sebelah karena stroke, mulutnya meneteskan air liur yang tidak bisa dikontrol. Sari berdiri di sampingnya, kurus kering, rambutnya lepek, mengenakan kaos partai yang kebesaran. Dan Gilang pria itu tampak sangat tua. Punggungnya bungkuk, wajahnya hitam terbakar matahari, tangannya kasar penuh kapalan. Ia memegang pagar besi itu sambil memohon-mohon. Melati, Melati, teriak Gilang saat melihat sosok wanita anggun itu turun dari mobil. Satpam hendak mengusir mereka dengan kasar, tapi Melati mengangkat tangan. Biarkan sebentar, Pak. Melati berjalan mendekat ke gerbang, tapi tetap berada di sisi dalam, terlindungi oleh pagar besi yang kokoh dan payung lebar pengawalnya. Jarak mereka hanya 2 meter, tapi rasanya seperti terpisah 2 dunia. Surga dan neraka. Melati, ya Allah, Melati. Gilang menangis, air matanya bercampur air hujan. Ia berlutut di aspal yang becek. Maafin aku, Mel. Maafin kami. Kami salah. Kami berdosa. Bu Yulia berusaha bicara, tapi suaranya hanya erangan tidak jelas. Maaf. Matanya memohon, menatap Melati seperti menatap dewa penolong. Mel, tolong kami, Ishak Sari. Kami lapar, Mel. Kami diusir dari kontrakan. Ibu butuh obat. Kasih kami kerjaan apa aja. Jadi tukang sapu juga nggak apa-apa. Asal kami bisa makan. Melati menatap mereka dengan wajah datar. Tidak ada kebencian yang meledak-ledak, tidak ada amarah. Yang ada hanya rasa dingin. Rasa asing. Ia melihat mereka bukan lagi sebagai monster yang menakutkan, tapi sebagai orang asing yang menyedihkan. Kalian tahu? Suara Melati terdengar tenang namun berwibawa, menembus suara rintik hujan. Dulu, di rumah ini, aku memohon pada kalian untuk tidak menjual kenangan nenekku. Aku menangis, aku sujud di kaki kalian. Tapi apa balasan kalian? Kalian sewa preman. Kalian panggil aku babu. Kami hilaf, Mel. Kami buta harta. Gilang membenturkan kepalanya ke pagar besi. Aku masih suamimu, Mel. Aku masih cinta. Mantan suami, koreksi Melati tegas. Dan jangan bicara cinta. Kamu tidak tahu apa itu cinta. Cinta itu melindungi, Mas. Bukan menjual istri demi hutang judi ibumu. Melati menatap Bu Yulia. Ibu, saya sudah lunasi hutang ibu di Wijaya Group. Anggap itu sedekah terakhir saya. Kalian tidak punya hutang lagi pada kakek saya. Wajah Gilang dan Sari sedikit cerah.
Terima kasih, Mel. Berarti kami boleh masuk? Boleh tinggal di sini lagi? Melati tersenyum tipis, senyum yang sangat dingin. Tidak. Hutang uang sudah lunas. Tapi konsekuensi hidup harus tetap dijalani. Rumah ini sekarang adalah tempat perlindungan bagi wanita yang disakiti oleh keluarganya sendiri. Tempat bagi korban-korban seperti aku yang dulu. Bukan tempat bagi pelaku kejahatan seperti kalian. Melati, jangan tega begitu, teriak Sari histeris. Kita pernah jadi saudara. Justru karena pernah jadi saudara, aku tidak memenjarakan kalian, jawab Melati. Ia memberi isyarat pada Pak Seno. Pak Seno maju, menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepada Gilang melalui celah pagar. Apa ini? Tanya Gilang dengan tangan gemetar. Uang tunai 50 juta rupiah, kata Melati. Mata Bu Yulia yang miring langsung melotot melihat amplop itu. Sari hendak menyambarnya, tapi Gilang menahannya. Ini bekal terakhir, lanjut Melati. Gunakan untuk modal usaha kecil-kecilan di kampung halaman kalian. Pergilah dari Jakarta. Jangan pernah kembali ke kota ini. Jangan pernah menampakkan wajah kalian di depanku, di depan keluargaku, atau di sekitar properti Wijaya Group. Cuma 50 juta? Sari nyeletuk tidak tahu diri. Kekayaan lo triliunan, Mel? Masa cuma kasih segini? Melati menatap Sari tajam. Dulu, Mas Gilang mau kasih aku 5 juta setelah menjual rumah warisanku yang harganya miliaran. Aku kasih kalian 10 kali lipat dari harga diri yang kalian tetapkan untukku. Itu lebih dari cukup. Melati berbalik badan. Melati, tunggu, teriak Gilang. Ia merasa uang itu tidak ada artinya dibanding kehilangan Melati. Ia baru sadar, permata terindah dalam hidupnya baru saja ia buang ke lumpur. Dan kini permata itu telah kembali ke etalase berlian yang tak terjangkau. Jangan pergi, Mel, aku mencintaimu. Melati berhenti sejenak, tapi tidak menoleh. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Mas, nikmatilah rasa itu seumur hidupmu. Itu hukumanmu. Melati melangkah masuk ke dalam rumah megah itu. Pintu jati tebal tertutup perlahan. Blam. Suara pintu tertutup itu terdengar seperti vonis mati bagi Gilang. Ia merosot di depan pagar, memeluk amplop uang itu di dadanya yang sesak. Hujan semakin deras, menyamarkan air mata penyesalan yang tidak lagi berguna. Di dalam rumah yang hangat, Melati disambut oleh Tuan Wijaya yang duduk di kursi roda. Kamu terlalu baik, Nak, kata Tuan Wijaya. Kenapa masih memberi mereka uang? Melati berjongkok di depan kakeknya, meletakkan kepalanya di pangkuan pria tua itu. Agar mereka tetap hidup, Kek. Agar mereka punya umur panjang untuk merenungi kesalahan mereka setiap hari. Kematian terlalu mudah bagi mereka. Hidup dalam penyesalan adalah siksaan yang sesungguhnya. Tuan Wijaya mengelus rambut cucunya. Kamu benar. Kamu benar-benar Wijaya sejati. Kuat, cerdas, dan bermartabat. Melati tersenyum. Ia memandang keluar jendela, melihat bayangan 3 orang di luar gerbang yang perlahan pergi menjauh menembus hujan, menyeret kaki mereka menuju kegelapan. Melati menarik napas lega. Masa lalunya sudah tertutup rapat. Kini, masa depan terbentang luas di hadapannya, secerah permata Wijaya Kusuma yang melingkar di lehernya. Ia akhirnya pulang. Ia akhirnya menemukan di mana ia seharusnya berada. Seharusnya berada. Seharusnya berada. Seharusnya berada, 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 seharusnya berada. Seharusnya berada, 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 seharusnya